Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Setiap orang yang hidup di dunia ini tentu menginginkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Setiap manusia yang hidup di alam dunia ini yakin dan pasti menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka wajar dalam setiap doa kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka para ulama mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin bahagia hidup di dunia maupun di akhirat, maka kuncinya satu, yaitu agama. Mengapa agama? Karena agama jalbul masolih wa darul mafasid, menarik-narik kepada kemaslahatan atau kebenaran dan menolak kepada kemadaratan atau ketidakbenaran. Inilah agama. Jika dalam satu sekolah terdapat sebuah tata tertib guru, tata tertib siswa sebagai peraturan dalam sekolah tersebut, jika Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia, maka agama adalah undang-undang Allah, peraturan-peraturan Allah yang dibawa oleh Rasulullah agar umat selamat bahagia di dunia maupun di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam kafah, keseluruhan, menyeluruh, tidak setengah-setengah, tidak sepotong-sepotong. Jangan hanya kita mengambil yang senangnya saja lalu kita meninggalkan yang berat bagi kita. Tidak seperti itu. Islam bukan minimarket di mana kita hanya bisa mengambil yang enaknya saja. Islam adalah jalan hidup yang lengkap berkenaan kepada akhlak, akidah, bahkan muamalah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai contoh menerapkan penilaian ibadah Islam dalam muamalah kita sehari-hari, seperti halnya kita sebagai pedagang, maka berdaganglah sesuai aturan agama Islam. Jika kita sebagai petani, maka bertanilah sesuai ajaran agama Islam. Dan jika kita sebagai pejabat pemerintah atau pemimpin apapun itu, maka memimpinlah yang jujur dan benar dan ikhlas sesuai aturan ajaran agama Islam. Maka dapat kita simpulkan bahwa ibadah tidak selalu ketika kita berada di atas sejadah, tetapi ketika kita bekerja dengan jujur, ketika kita belajar dengan niat yang benar, ketika kita menjaga hati dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, semuanya termasuk kategori ibadah jika kita niatkan karena Allah. Dalam hal ibadah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Hadirin, ayat ini mungkin terdengar sederhana, tapi ayat ini bagaikan kompas yang menuntun alur jalan hidup manusia. Allah menegaskan bahwa penciptaan manusia di alam dunia bukanlah tanpa tujuan, bukanlah hanya sekedar mengisi kekosongan di alam dunia atau hanya seperti kebetulan. Tidak, Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Liya'budun. Kata liya'budun di sini bukan hanya sekedar ritual, melainkan sebuah bentuk penghambaan total untuk mencakup semua aspek kehidupan kita di dunia ini. Ayat ini juga menjelaskan bahwa kita bukanlah makhluk yang bebas tanpa aturan. Kita membawa tugas yang mulia dari Allah, yaitu yang sifatnya lifelong mission, beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah, yang mana kita harus tunduk terhadap perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Namun betapa rahman rahimnya Allah, Allah tidak membiarkan kita menjalankan tugas ini sendirian. Allah memberikan kita Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Allah mengutus Nabi sebagai tauladan hidup. Dan Allah memberikan kita hati dan akal
agar kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, mari kita berintrospeksi diri, mari kita berkaca diri, mari kita bertanya kembali kepada diri kita sendiri. Sudahkah aku hidup sesuai tujuan penciptaanku? Sudahkah hari-hariku dipenuhi dengan ibadah, baik yang terlihat oleh mata atau yang tersembunyi dalam niat? Jika belum, ini mungkin saat yang tepat, apalagi kita sedang berada di penghujung bulan Jumadil Akhir, yang artinya tinggal 2 bulan lagi kita akan menghadapi bulan yang kita nanti-nanti, yaitu bulan suci Ramadan. Setelah bulan Rajab, Sya'ban, lalu bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Mudah-mudahan kita dapat membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, lalu membersihkan ruh kita, sehingga pada puncaknya nanti di tanggal 1 Syawal kita semula seperti bayi yang dilahirkan bersih tanpa dosa. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.